Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ustazah harap kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, hari ini Ustazah akan mengajarkan materi TTQ yang berjudul tentang hukum nun mati atau tanwin. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Ustazah akan menjelaskan hukum nun mati atau tanwin itu ada 4 macam. Apa saja ya? Yang pertama, yakni izhar. Apa sih izhar itu? Izhar itu artinya adalah jelas. Ingat ya, izhar adalah jelas. Adapun huruf-huruf izhar itu ada 6, yakni huruf alif, huruf ha, huruf kha, huruf ain, ghain, dan ha. Apa saja tadi? Coba kita tulis dulu ya. Huruf izhar, ya, yakni alif, kemudian ha, kha, ain, ghain, dan ha. Inilah huruf-huruf izhar. Kemudian kalau tadi kata Ustazah izhar itu jelas, maka mari kita lihat contohnya. Contoh izhar. Oke, ini adalah ya nun mati ketemu sama huruf H, maka dibaca jelas. Gimana sih Ustazah bacanya? Bacanya adalah minhum. Jadi nunnya ini itu jelas n-nya, minhum. Ya, ingat izhar itu artinya jelas. Maka jika nun mati ketemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibacanya jelas. Ingat, kalau kata Ustazah, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan izhar. Izhar artinya jelas, yakni jika nun mati ketemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas. Oke, pintar. Selanjutnya, yang kedua, hukum nun mati atau tanwin yang kedua adalah iqlab. Oke, iqlab. Apa sih artinya iqlab? Iqlab artinya membalik, ya. Artinya adalah membalik, ya. Atau kalau lebih mudahnya lagi, Ustazah sering bilang ke siswa-siswi Ustazah adalah iqlab adalah mengganti huruf nun mati menjadi mim mati. Menjadi mim mati. Oke. Huruf iqlab itu cuma satu, yakni huruf ba. Ya. Hurufnya yakni ba. Cuma satu aja. Contohnya biar lebih jelas lagi. Contohnya ya. Jadi iqlab adalah jika nun mati ketemu dengan huruf ba, maka nun matinya diganti menjadi mim mati. Ya, contohnya nun mati ketemu ba, min ba'di. Itu baca, itu seharusnya ya, min ba'di. Tapi karena dia adalah hukum iqlab, nun mati ketemu ba, maka cara membacanya bukan min, tapi mim ba. Ya, ingat nun matinya jadi m, jadi mim ba'di. Oke? Biasanya ada tanda di bacaan iqlab, yakni ada huruf mim kecil di atas huruf ba. Bisa dimengerti teman-teman? Oke. Kalau bisa dimengerti, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang idgham. Oke. Idgham selanjutnya.
Nah, teman-teman, untuk idgham ini dibagi menjadi dua, yakni idgham dibagi menjadi dua ya, yakni idgham bi gunnah dan bila gunnah. Hurufnya apa saja ya, atau artinya apa saja ya? Bi gunnah itu artinya dengan dengung, ya. Bi gunnah itu dengan dengung, sedangkan bila gunnah itu tidak dengung. Ya. Oke, sekarang huruf-hurufnya. Kalau huruf-huruf bi gunnah itu ada 4, ya. Ya, mim, nun, dan waw. Sedangkan huruf-huruf idgham bila gunnah itu ada 2, yakni lam dan ra. Ya. Nah, inilah adalah idgham. Jadi idgham itu dibagi menjadi 2, betul sekali, yakni bi gunnah dan bila gunnah. Arti bi gunnah adalah dengung dan bila gunnah artinya tidak dengung. Inilah huruf-hurufnya. Sekarang contoh. Sekarang idgham bi gunnah dulu ya. Contoh idgham bi gunnah, yakni jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini. Ya, contohnya misalnya sami, maaf apa ya, gini ya, nun mati ketemu dengan ya. Nih, nun mati ketemu sama ya, ya. Maka ini adalah hukumnya idgham bi gunnah, karena ya itu adalah huruf idgham bi gunnah. Selanjutnya bila gunnah. Bila gunnah yakni ini ya, ghafu, oke, ini adalah tanwin ya. Nih, tanwin ketemu sama huruf ro. Ro itu adalah huruf idgham bila gunnah, maka dibacanya tidak dengung, ya. Yang seharusnya ghafurun rohim, tapi karena dia ada tasydid di depannya dan tanwin ketemu sama ro, maka bacanya bukan run rohim, tapi ghafurur rohim. Jadi langsung dimasukkan ke huruf yang ada di depannya. Ya, itulah contoh dari hukum idgham bi gunnah dan bila gunnah. Jadi kalau yang belum paham, tanwin itu yang seperti ini ya sayang. Tanwin itu adalah an, in, un. Itu namanya tanwin. Ya, ini namanya tanwin. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Kalau yang pertama izhar, yang kedua iklab, yang ketiga idgham, selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Ada berapa sih hurufnya? Nah, biar lebih gampang untuk mengingat huruf-huruf ikhfa, kalau kita sudah tahu izhar ada 6 huruf, ya. Izhar ada 6 huruf, kemudian iklab ada 1, 7 kan? Kemudian idgham ada 6, idgham bi gunnah ada 4, idgham bila gunnah ada 2. Jadi 6. Jadi sudah berapa? 6 tambah 6 12 tambah 1 13. Sisanya berarti itu adalah huruf ikhfa. Ya. Berarti huruf ikhfa itu ada 15. Yakni dimulai dari ta ya, yang pokoknya yang tidak termasuk ke hukum yang 3 ini. Ta, kemudian sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dot, ta, za, fa, qaf, dan kaf. Oke, ada 15 huruf ya. Samar-samar itu seperti apa, Ustazah? Oke, kita kasih contoh. Contoh misalnya
Oke, di sini adalah nun mati ketemu sama huruf qaf. Qaf itu huruf huruf ikhfa, betul. Jadi, cara membacanya adalah samar-samar. Begini contohnya. Yang seharusnya ini dibaca min qablikum, tapi yang benarnya adalah karena dia adalah hukum ikhfa, huruf qaf itu adalah huruf ikhfa, maka cara membacanya samar. Begini. Min qablikum. Coba diulang. Min qablikum. Oke. Jadi cara penyebutannya adalah nun matinya itu berubah menjadi antara eng dan n. Jadi di tengah-tengah gitu, samar-samar. Ya. Jadi bukan min qablikum, juga bukan min qablikum, tapi min qablikum. Sampai sini bisa dimengerti? Oke. Ustaz akan simpulkan sedikit ya materi kita pada hari ini, yakni hukum nun mati atau tanwin ya, atau tanwin. Ada 4. Oke. Ya, hukum nun mati atau tanwin itu ada 4. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah iklab, yang ketiga adalah idgham. Idgham dibagi menjadi 2, yakni idgham bil gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Kemudian yang terakhir adalah ikhfa. Ya, untuk pengertiannya, izhar artinya jelas, hurufnya ada 6. Kemudian iklab artinya membalik, atau yang lebih gampang Ustaz sering menyebutkan adalah mengganti huruf nun mati menjadi mim mati. Kemudian idgham itu ada 2, bil gunnah dan bila gunnah. Bil gunnah artinya dengan dengung, bila gunnah artinya dengan tidak dengung. Huruf-hurufnya di sini sudah Ustaz tulis. Bil gunnah ada 4, kemudian bila gunnah ada 2. Kemudian yang terakhir ikhfa itu artinya samar-samar. Hurufnya ada 15, yakni sisa dari huruf-huruf yang ada di 3 hukum ini. Ya, cara membacanya yakni disamar-samar ya, atau antara n dan m. Oke teman-teman, untuk materi kita pada hari ini sampai di situ dulu. Ustazah harap ilmu yang Ustazah sampaikan bisa sampai kepada kalian dengan baik dan kalian bisa memahaminya, bahkan bisa mempraktekannya dalam membaca Al-Quran kalian sehari-hari. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Ustazah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.